dari Agung Afif, ya. Itu seorang YouTuber yang sangat berhasil, yang sangat individual. Bagaimana mendorong destinasi wisata itu, gitu, didorong, dia promosikan, sudah dipromosikan, dia buat bahwa menuju ke destinasi wisata ini sangat terjangkau, mudah. Dan dari pengalamannya itulah dia punya tapak 4 di Labuan Bajo. Artinya ini contoh kreatif dari seorang anak muda yang baru berusia 27-28 tahun. Yang ini yang harus didorong. Kita tidak bicara lagi tim, tidak bicara lagi apa namanya komunitas, tapi kita harus dorong pribadi-pribadi yang ada. Nah, oleh karena itu dalam konsep tertentu dalam diskusi dengan Pak Aufa ini, kita mendorong misalnya bagaimana swasta, pemerintah itu bisa bekerja sama. Pemerintah tentu membuat yang disebut dengan regulasi. Dan dengan demikian kalau dia muncul orang-orang seperti Ganskape, kita lihat misalnya ya, ini satu model pengembangan pariwisata. Sebetulnya Ganskape ini kalau kita telah lebih jauh, dia bagaimana orang bisa mau datang ke sini gitu ya. Sudah itu ada pertunjukan live, ada seni tari, mungkin ada pameran. Inilah sebetulnya yang harus didorong sebanyak mungkin terbentuknya kafe-kafe yang seperti ini gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam dunia pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu adalah bagaimana ya, masyarakat itu bisa jadi EO, bisa menjadi fotografer, bisa menjadi segala macam. Nah, yang ini ya, yang harus kita dorong secara terus-menerus ya, sehingga antara idealisme berkesenian dan kehidupan ini semakin berkembang dan begini loh. Kita simpan dulu Pak Yosef. Kita ke narasumber yang lain dulu. Ada yang mau ditambahkan dari Mas Gatot kayak ya terhadap pernyataan kawan-kawan tadi dari 3 ini? Oke, silakan kayak ya, boleh dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Aufa emosi, takut bocornya. Tidak ya Pak. Jadi aku jelas sedikit Pak Aufa. Kenapa aku ngomong pemerintah tadi? Jadi ini pengalaman aku. Mungkin Pak Aufa tidak tahu sejarahnya lagu Ya Sama. Mana aku ngangkat lagu Ya Sama itu. Ini saksi itu ke kawan-kawan seniman. Jadi memang dulu ada Yai Bek itu, mak mana Yai? Lagu di setiap kawinan cuma melatih karangan. Saya kasih lagu yang lain. Kapan kita datang melatih karangan? Belum ada kawan-kawan nak ngangkat lagu Lembang lagi ya. Kita dorong yang namanya Kamsul ini. Jadi ada pengalaman Pak. Kita dorong, dapatlah investor ngangkat lagu ini, Pak Yansuri. Untuk ngerekam dia tuh Pak, saya kasih duit. Sedih aku kalau yang lagu Ya Sama tuh prosesnya, ya. Ngapa tidak ngangkat lagu itu? Setelah ditelaah lagu ini dari musik, tapi lagu ini bisa membumi dan aku yakin lagu ini membumi. Sampai Kamsul itu tidak ada ngakui lagu ini bakal membumi. Nah ternyata ketika musiknya dirubah, ketika penyanyinya dirubah, naik lagi grade-nya. Ya Sama itu Pak Opa. Nah sekarang mungkin siapa yang tidak tahu ini lagu Ya Sama, kita dorong lagi dengan pemusik nasional supaya ngangkat untuk memotivasi Pak. Aku ngangkat itulah motivasi untuk kawan-kawan tadi. Ngapo pakai pemusik nasional? Bukan tidak ngambil pemusik lokal. Ini loh potensinya seperti ini. Nah, ternyata Ya Sama itu, ya mungkin Kamsul dia sudah ngakui di sini waktu itu, Pak, bahwa dia bisa keluar negeri, keliling dunia oleh lagu Ya Sama. Aku merasa puas. Tak kasih balasan Kamsul dengan aku. Kenapa? Itulah perhatian kami Bapak pada saat itu. Ngangkat seniman. Kenapa aku ngomongkan dengan pemerintah? Ya kenapa pemerintah tidak jeli? Artinya kan bukan Pak Opa, artinya dari sini. Maksudnya dari pariwisata itu harus memonitoring. Perlu ini Pak. Bapak bukalah di YouTube itu. Saat break kalian di Palembang.
tapi sikok kata yang ngangkatnya. Aku sudah membukti ke bawah, ya Saman belum ada kalahnya sekarang lagu Palembang. Nah, ini satu kawan-kawan juga untuk motivasi ya, artinya motivasi tidak kalah, itu memang perlu dibagus juga potensinya itu ini kalau nengok dari sini potensi seniman. Artinya seniman berpotensi kalau tidak jeli, tidak mempunyai inspirasi yang bagus, itu tidak bisa. Padahal dulu kalau kita lihat itu lagu Yasaman itu cuma ngiringi lagu teater. Ya, saksinya Pak Sorono lagu teater. Aku Yasaman, aku ngomong lagu ini bakal ngetop. Nah inilah salah satu ini. Nah perlunya dukungan pemerintah apa? Karena kalau tidak didorong dari pemerintah untuk mewajibkan lah, kan? Misalnya senam harus pakai lagu Yasaman. Anak-anak sekolah harus lombanya pakai lagu Yasaman misalnya. Nah inilah salah satu maksudnya kerjasama yang selaras tadi yang dimaksudnya. Dukungan pemerintah itu Pak Nasir artinya bukan kita menyalah-nyalakan pemerintah. Artinya dukungan pemerintah sangat kuat untuk mendorong seniman yang beliau bilang tadi. Artinya pelaku-pelaku seni itu ya memang harus didorong, diangkat. Tidak bisa dia. Ya ngomong kadang-kadang dia seperti Alibata itu yang di YouTube ngetop di Pekanbaru. Nah dia yang tidak pernah diangkat, tapi uang yang angkat. Ya mungkin ini apa, jadi mohon maaf, jadi kita udah katik menyinggung pemerintah. Justru kami terima kasih Dewan Kesenian ini, cuma kami juga merasa, Pak, mana kami nak berbuat banyak untuk kawan-kawan ya. Sementara kan kadang-kadang anggarannya juga dipotong. Bukan masalah kita tidak ada memanfaatkan anggaran. Ya sekarang ini Pak, ya contoh kita kumpul-kumpul sekarang ini saya pribadi. Jadi tidak ada masalah. Pak, tidak ada masalah. Aku ini luar biasa berkorban untuk seniman. Jadi Pak, aku yang kusinggung sama kawan-kawan seniman tadi perlunya meningkatkan edukasi musik, wawasan musik. Kenapa? Supaya bisa bersaing ke internasional. Jadi tidak kalah. Kawan-kawan ini sudah bagus, sudah bisa memanfaatkan digital, zaman digital ini kan. Ya mungkin kalau untuk ke depan kita siap bermitra dengan pemerintah ini. Kami sangat miris kalau pemerintah tinggal ke kami. Ini memang sekarang kita sudah merasakan itu. Cuman kan mungkin Gatot bilang tadi, ya memang belum ini Pak, belum matching. Tapi mungkin ke depan lebih matching lagi ya. Mungkin itu Pak. Ya, kalau meninggalkan tidak ada niatan pemerintah meninggalkan. Mungkin peningkatan kerjasamanya yang mungkin perlu ditata lebih biar sama-sama mengerti apa yang mau dilakukan. Oke. Mas Gatot, tapi sebelumnya saya sapa dulu beberapa tamu yang tadi datang. Ada Ketua KPJ, ada Aludi, terus ada Om Fazri, Yulina, ada Direktur Mas Widraya, Mas Yuda, ada staf khusus Bupati Muratara, Bu Edwin Rais. Terima kasih juga udah datang. Oke, silakan Mas Gatot untuk lanjutkan. Oke, prinsipnya kita semua ini sebenarnya sama, ingin gimana dunia pariwisata di Sumatera Selatan ini maju, bukan sekedar retorika, bukan sekedar gerakan kosong belaka. Jadi kan sama, semuanya keinginan punya cita-cita yang baik, tapi yang kalau menurut analisis saya, pengalaman saya, komunikasinya sangat kurang. Komunikasi yang terbangun itu cuma sekedar by project. Jadi seniman diajak, tapi kadang nggak dimanusiakan, karena saya takut dari situ. Benar nggak? Nah gitu kan. Jadi kita menyadarkan ini loh, menyadarkan. Jadi nggak ada yang disalahkan, nggak ada yang dewa-dewakan, tapi di sini kita mencoba. Itu mungkin yang lalu, Pak Ova, yang lalu. Ini karena kita harus terus sering diskusi. Karena gini loh, ini menurut analisis juga dari RAB, jadi bahwa untuk membangun sesuatu yang lebih besar,
harus selaras tadi Bapak, setuju? Kedua, punya visi misi yang sama. Jangan yang ini, wah saya mau ke Gunung Dempo. Yang ini, oh mau ke Gunung apa? Gunung Gede, ini segala macam. Enggak satu visi. Jadi orang selama ini orang tidak mengenal Sumatera Selatan itu apa sih? Apa yang dibanggakan? Pempek, Sungai Musi, Jembatan Ampera, Amplo, iya kan? Coba kita ke Bali, baru datang biasanya, jangan, musiknya, ya kan? Terus makanannya, sambutannya beda. Makanya kita samakan satu visi dulu, satu visi, satu misi, bahasa komunikasi yang bijaksana dan elegan. Ini bukan sekedar bahasa formal. Makanya saya sangat mendukung DKSS dengan Dinas Pariwisata Sumatera Selatan ini bergerak ke daerah kabupaten kota yang ada. Kita ajak kerjasama. Mereka ini punya potensi yang sangat kuat. Tetapi komunikasinya nggak ada selama ini. Benar nggak? Komunikasinya putus. Nah, kalau menurut saya ke depan ini sudah sangat baik Om Didit yang tercinta ini selalu membangun komunikasi. Saya sangat setuju kita bersinergi terus. Kita bangun komunikasi, berdiskusi agar mendapatkan satu tujuan. Misalnya Palembang, Sumatera Selatan menggalakkan, oh kita wisata air, semuanya bergerak wisata air, musik, seni yang lain, tari, seni lukis. Kita konsentrasi. Gimana? Oh tahun sebelum nanti kan ada tolak ukurnya. Mungkin dari pemerintah, oh ini tolak ukurnya ada tolak ukur dari seniman, berhasil. Akhirnya gaungnya. Kita ini kan pengen gimana pariwisata Sumatera Selatan ini menggaung di nasional dan dunia dan jadi kebanggaan Sumatera Selatan dan menjadi ekonomi untuk para seniman. Nah ini agak panjang lebar, tapi terutama satu lagi masukan dari saya adalah saya selaku seniman juga, selaku teman-teman yang curhat sering sama saya. Jadi satu ilmu juga buat para seniman harus punya untuk kita ya. Jadi seniman harus punya manajemen. Menerima langsung karena waktu kita nak maghrib gitu loh. Satu kata manajemen itu yang disampaikan oleh Pak Gatot ya. Dari keseluruhan permasalahan itu, manajemen itulah permasalahan di seniman Palembang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, itu permasalahan. Seniman Palembang ini pengen diomong ke multi talent, segala pajak. Dia nak melukis, ya, dia nak jualan, dia nak beli deh, nak gilo. Nah ini sama apa yang disampaikan oleh Pak Aziz. Sorry Pak Aziz, saya tidak setuju Pak Aziz masalah Rendra tadi. Tidak masuk itu Pak Aziz. Manajemen Rendra itu merdeka kurang baik Rendra. Rendranya habis mulu. Di Palembang banyak yang seperti Rendra. Banyak sanggar teater yang mirip seperti Rendra manajemennya. Ketuanya rokok ambruk. Berapa banyak Pak teater di Palembang ambruk? Karena apa? Karena manajemen. Intinya yang pengen saya sampaikan, mari kita benahi manajemen. Seniman tahu diri lah. Saya ini seniman apa sih sebetulnya? Kayak ya, Yosef tidak pacak melukis. Tapi Yosef pernah jual lukisan 260 juta. Yosef tidak pernah melukis tuh. Zaman Pak Johnson, Pak Ubah, itu kami menghasilkan 380 juta. 7 lukisan kami jual. Apa artinya itu? Manajemen. Jadi kawan-kawan sini maksudnya itu mari kita berbagi gawe. Yang baca berteater, jangan aja jadi sutradara. Yang baca nulis lah bagus-bagus. Ketika manajemen itu menjadi satu, selaras apa kata Pak Gatot, apa kata Kaya ya tadi, bersatu, satu visi insya Allah itu akan jalan gitu loh, pasti jalan. Mau nggak mau, suka tidak suka, pemerintah provinsi itu regulator. Mereka punya intervensi, bisa intervensi, mau ke pelaku usaha kah, mau ke industri kah, mau ke ini pekerja.
banyak jalan. Ini teman-teman seniman jangan susah. Ogi, Dit, Mas Gatot, kebetulan kami pernah hidup berkesenian. Pun mungkin nggak terkenal, pun mungkin nggak berkarya, cuma kami berkesenian. Kami pernah menjadi pelaku dan lingkungan kami lingkungan pelaku. Ada kegeraman sendiri ketika main seni ini tentang dana, tentang anggaran. Sedangkan pemerintah provinsi sendiri, kamu ini datang kapo. Pak Yosef tadi bilang, ini bukan tentang siapa bisa melukis kalau enggak. Bener. Suka nggak suka, ya harus berbagi. Semuanya ada posnya. Orang produksi, ya produksi sendiri. Dari kemarin saya challenge Mas Rono. Mas Rono, saya tunggu tantangan Mas Rono bikin teater, pentas teater dengan konsep yang multimedia yang kayak yang sekarang. Mas Rono kayak masih nulis hari ini. Seni, tari, pemerintah provinsi bisa intervensi nih. Kita Dewan Kesenian, kita bikin pentas seni, pentas tari tiap bulan. Pak Opa, saya beli 200 tiket. Fair dong. Teman-teman produksi yang punya sponsor bisa jalan, ada yang beli. Dari dipaksa 200, lama-lama nonton, jadi Pak. Jadi kita dimundurkan lihat ke Solo. Solo masih jalan sampai hari ini. Tiap bulan, tiap minggu selalu ada pentas wayang. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Pentas tari, pentas teater tadi, pentas musik, tiap bulan pentas puisi. Kalau teman-teman pelukis, kasih space di Arista, di bintang-bintang lima. Ya. Oke, silakan ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, senangnya pada berkumpul di sini dengan adanya dialog seni antara pemerintah, antara seniman, pengusaha, dan juga uang yang berkecimpung di seni. Di mundur ke belakang dikit, pada tahun 90 kami ya menerima tamu dari Belanda. 30 turis kami tampilkan berita itu Batang Hari 9, lagu Palembang, tari Palembang. Dia senangnya ada Batang Hari 9 itu yang disambut oleh orang Belanda. Nah ini kapan kita Kapten Kesinan ini tidak pernah nambah ke Batang Hari 9 ke tempat lain. Mungkin dari Pak Upan bukan pariwisata, ke seni, anak kebudayaan dan pariwisata. Jadi itu cuma pariwisata salah. Ada kebudayaan dan pariwisata. Nah mungkin dari kita ini pemerintah memfasilitasi. Iya, nah itu. Ya, mungkin kita pada tampil di Got Thailand, apa di Jakarta, apa di Amerika, itu Batang Hari 9 itu sangat up to date di luar negeri, sangat senang permainan dari Batang Hari 9 itu. Dan juga dari para seniman pasca kita ngangkat. Jadi kita bukan hanya kita para seniman, kita uji Pak Aupa tadi, kita bergerak, kita maju ke depan, kita punya potensi dewe. Itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan, makanya saya agak sedikit naik tadi nada. Seakan-akan pemerintah tidak peduli. Coba kata pemerintahnya dihilangkan. Stakeholder atau pemangku kepentingan. Kalau bicara pemerintah, termasuk saya, termasuk Pak Ajis. Artinya kalau dibilang pemerintah tidak peduli, berarti apa yang saya sudah lakukan selama ini nggak ada artinya. Gitu kan? Kalau bicara pemerintah. Tapi kalau bicara pemangku kepentingan, ya mungkin yang di luar sana itu. Saya datang masih pakai baju dinas karena saya peduli. Kalau saya nggak peduli, nggak datang saya. Ya. Kemudian yang kedua, bicara masalah lagu tidak publik, banyak cara. Sekarang saya tanya, lagu-lagu Palembang masuk dalam sebagai nada dering handphone? Ada nggak? Nah sekarang kita semua seniman, ada nggak mencoba di handphone kita masing-masing menggunakan nada dering lagu-lagu itu untuk sosialisasi? Ada nggak? Seniman dulu dong, nanti orang luar. Kita sendiri yang punya lagu itu,
yang kan notabene-nya harus memproklamirkan, harus mensosialisasikan lagu Sumatera Utara. Kita sendiri tanya, saya menggunakan nggak? Nah, saya nggak tahu, mana kan belum tahu, saya nggak gunakan. Tapi teman-teman seniman yang tahu adalah, nah, kalau itu dilakukan kerjasama dengan Telkomsel, datangnya duit. Kan itu bicara masalah duit nih. Kedua masalah kreativitas yang kata Mas Tugu tadi. Mas Tugu seniman juga perlu makan, ya kan? Nah, sekarang apakah seniman perlu makan kalau mau disuapin pemerintah dulu, disuapin pemangku kepentingan dulu? Enggak kan? Contoh di Tawo, di Jogja sana, saya berapa kali ke Jogja, selalu ketemu para seniman-seniman jalanan. Mereka berekspresi menunjukkan kemampuan mereka di Malioboro dengan gerobak, musiknya ditaruh di gerobak, mereka menari, menyanyi, duit datang. Nunggu pemerintah nyuapin? Enggak. Tinggal kreativitas seniman itu sendiri. Jadi kita tidak, hal ini saya bilang kembali ke selaras, kita jangan nyalahkan siapa-siapa. Mari kita introspeksi masing-masing. Sudah berbuat apakah saya untuk memajukan seni dan budaya di Sumsel ini? Siapapun itu, ya kan? Kita tidak perlu menyalahkan siapa, kurang dukungan siapa. Contoh yang tadi bahas masalah seni tari di hotel-hotel, saya sudah lakukan. Yang respon baru 2 hotel. Ini saya babe nggak datang. Hotel Arya Duta dan Hotel Arista, satu lagi Novotel. Sudah pernah waktu SEA Games kemarin, Asian Games ada. Apa yang didapatkan oleh seniman? Mohon maaf, mungkin mereka tidak dapat uang honor, tapi mereka dikasih makan sebagai uang, sebagai ganti uang lelah. Itu kan penghargaan juga. Tapi kalau bicara masalah, oke, kami nari asal ada duit, ya sudah. Itu kata kunci, nggak bisa jalannya. Kalau semua orientasinya duit, memang Jadinya protes lagi karena seniman ini, karena ada pandemi ini, kita sempat mendata kayak jumlah seniman yang ada di Palembang ini dewe, yang tinggal di domisili Palembang ini dewe, jumlahnya luar biasa. Yang minta bansos wae, yang daftar waktu bansos wae, sembako wae, 800 lebih ya, 800 lebih. Kalau kami gabung dengan dinas kebudayaan, hampir 3.000 ya, hampir 3.000 seniman dulu yang ada di Palembang ini. Nah, cek mana yang kita berarti deh, siapa yang kita berarti deh? Sanggarnya Om Gatot atau sanggarnya Tia atau Abah atau Om Yosef tadi? Ini atau ya Ipek, kita nak berarti dari mana? Ya, artinya kita harus berpikir bijak juga kalau seniman, jangan sampai ada hal-hal yang bersifat yang kebijakan atau stimulan atau sebuah gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Kesenian baik kota atau provinsi maupun pemerintah ini menjadi seolah-olah kebijakan ini pilih kasih atau tebang pilih. Jadi harus bijaksana juga. Kalau memang nak membangun iklim kesenian, teguh dulu hati kita ya, ikhlas dulu. Jadi kita ini sama-sama. Jadi tak kata kita merasa, aku tidak diperhatikan, aku tidak. Kalau memang kita nak diperhatikan, ya ngumpul. Kan? Ya, kalau tidak ngumpul, mana nak diperhatikan? Yang ngumpul, kadang tidak diperhatikan. Lah sudah absen terus, masih jok ada yang ngumpul, jok ganti-ganti ya. Apa lagi yang tidak ngumpul? Kita kan itu. Jadi logika aku harus kita balik lagi setiap kali ada pertemuan, mari kita bangun iklim kesenian ini. Mulai dari bahasan diskusinya yang orientasinya semangat. Yang kedua, kalau kita mengumpulkan narasi-narasi untuk menyimpulkan atau merekomendasikan ke seniman maupun ke stakeholder dari bahasanya, itu narasi-narasi yang memang membangun, yang tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat buat seniman itu sendiri dan memberikan manfaat buat pemerintah. Nah, balik lagi ke potensi seniman dan pariwisata, lebih baik kita kerucutkan lagi. Nah, lebih bermanfaat kepada pihak berkepentingan. Ya, seluruhnya bermanfaat. Kalau bicara seniman ini, jadi balik lagi ke potensi seniman sama pariwisata. Sebenarnya aku cuma dapat ilmunya dari Pak Ova. Kayak kalau bicara pariwisata ini tidak lepas dari 3A. Yang pertama aksesibilitas, yang kedua amenitas, yang ketiga atraksi. Nah, ketika kita bicara pariwisata, ada 3A ini. Yang pertama akses, yang kedua amen, yang ketiga atraksi. Ketika pemerintah sudah menyiapkan akses yang bagus untuk kunjungan ke lokasi kita, ketika pemerintah sudah menyiapkan amenitas atau infrastruktur yang bagus untuk destinasi pariwisata kita, nah kita di bagian mana? Mungkin yang aku harus kerucutkan di sini bahwa seniman masuk di bagian atraksinya.
Jangan sampai atraksi ini tidak diisi oleh seniman-seniman atau potensi atau pelaku seni yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi yang harus kita tingkatkan itu mendukung program pemerintah untuk memastikan kalau atraksi air terakhir ini menjadi tulang punggung andalan pemerintah juga, bukan hanya pembangunan aksesnya, bukan hanya infrastrukturnya, cuma didukung juga dengan atraksinya, bahwa kita memiliki potensi atraksi yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah. Ujung Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini jarang tampil di Festival Sriwijaya. Nah, zaman Pak Ulfa, alhamdulillah sungguh luar biasa. Saya sempat tergugah, kata beliau sudah dianggarkan sekian. Tolong doanya Pak Ulfa, kami juga sudah kita anggarkan di organisasi saat ini. Mudah-mudahan kalaupun kita saling tandangi dengan pariwisata, orang pariwisata dengan Dewan Kesenian, insya Allah ini akan berjalan, tercapai suatu yang diharapkan, penyelarasan tadi. Nah, kita sebagai seniman tentu harus banyak berbuat, kata Pak Alfa tadi, harus beraction, harus berakting. Apapun yang dapat kita buat dulu. Dan insya Allah ada pun program, orang di atas akan memperhatikan kita. Dan insya Allah kita akan dibonceng oleh orang dinas pariwisata. Mudah-mudahan Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini merupakan lipstick kalau kami di daerah organisasi, lipsticknya kabupaten. Promosi budaya, promosi pariwisata, promosi seni yang ada di kabupaten. Ini lipstick kami sebagai pelaku seniman di Kabupaten Organisasi. Akan tetapi kita semua tentu barangkali harus ada saling asuh, saling asah, saling asih. Kalaupun kesemuanya itu tidak ada, barangkali nihil akan mencapai suatu kesempurnaan. Nah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tekankan, jika perlu diinformasikan kepada pengurus pemerintah daerah, orang Dewan Kesenian Sumatera Selatan, karena di daerah kami ini sudah ada 2 yang mengurus. Budaya itu balik ke Dinas Pendidikan, pariwisata balik ke pariwisata. Nah, kadang-kala orang dinas ini ada program tak dewe, ada dewe. Seniman kadang-kala menjadi penonton. Coba diajak sama-sama, insya Allah. Itu baik, berkali. Terima kasih. Terima kasih Kak Irwan. Kalau ini dulu, kami ini dulu. Semenit. Mumpung kami hari ini, aku mewakili kawan-kawan seniman dari Dewan Kesenian Palembang sudah merencanakan memperjuangkan perda kesenian sama Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kalau bisa Pak Opa, DKSS sama provinsi juga. Jadi pemerintah mengusulkan perda kesenian ke DPRD. Jadi sinkron ya. Jadi pemerintah mengusulkan ke DPRD dari provinsi, lagi kota dengan melok wilayah. Nah, kalau ini sudah terlaksana, mungkin itulah tujuan utama dari teman-teman seniman yang ada di sini. Kenapa harus ada perda kesenian? Karena seniman butuh payung hukum, seniman butuh jaminan kesejahteraan, seniman butuh keberlangsungan hidup kesenian itu sendiri. Mungkin itu, bahwa Bapak mohon izin Dewan Kesenian UI ingin foto bersama. gila. Intinya itu, kami dari Dewan Kesenian Palembang, teman-teman seniman sebenarnya sangat senang ada acara ini. Kalau bisa Pak Opa, Kak Yaya, kita bikin acara diskusi ini kan semakin hari semakin akrab, semakin tahu. Jadi kita tidak lagi saling curiga. Tadi sempat ada komunikasi yang aku tangkap dari para seniman tersebut pemerintah. Jadi Pak Opa aja ngomong aku 24 jam itu tidak tiba-tiba tidak ngurusi budaya, ngurusi seniman tidak diatur. Maksudnya Pak Opa tuh pengen tahu bahwa sudah banyak juga yang dilakukan oleh Pak Opa juga terhadap seniman-seniman ini. Kami juga terima kasih. Mungkin yang kata Om Gatot tadi, komunikasi sama informasinya belum banyak. Nah, mungkin kita harus jadikan tradisi pertemuan yang ini menjadi manfaat, karena ini bulan baik, bulan Ramadan. Mudah-mudahan inisiatif teman-teman Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini mampu diapresiasi dan dapat berkelanjutan di kemudian hari, sehingga tujuan akhirnya seniman dan semua pihak-pihak terkait dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya